Pelakor bangga dan percaya diri setelah berhasil buat suami menceraikanku. Suami dan pelakor tidak tahu kalau semua harta aset dan kekayaan yang mereka incar sudah aku pindah tangankan menjadi atas namaku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma harum kopi hitam bercampur roti panggang memenuhi ruang makan. Nadia duduk anggun di kursi rotan yang terletak di sisi meja panjang dari kayu jati. Wanita berusia 35 tahun itu terbiasa memulai harinya dengan menyiapkan sarapan lengkap untuk suaminya, Arman, meski ia sendiri sebenarnya bisa saja membiarkan para asisten rumah tangga melakukannya. Namun, baginya, melayani suami adalah bentuk cinta yang nyata. Arman, seorang pengusaha sukses di bidang properti, turun dari lantai atas dengan setelan kemeja putih yang baru saja disetrika rapi. Wajahnya tampak berwibawa, namun ada sesuatu yang berbeda belakangan ini, ekspresinya tak lagi hangat seperti dulu. Senyuman kecil yang biasanya ia lemparkan pada Nadia kini tergantikan dengan tatapan datar yang penuh jarak. "Selamat pagi," sapa Nadia lembut sambil menyodorkan secangkir kopi. Pagi," jawab Arman singkat. Tangannya mengambil koran yang sudah disiapkan di meja, tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Nadia mencoba menahan rasa sesak yang menjalari dadanya. Ia tahu, suaminya sedang berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi penuh perhatian seperti dulu. Namun ia menolak untuk langsung menyimpulkan yang terburuk. Mungkin dia hanya sedang stres dengan pekerjaannya. Batinnya mencoba menenangkan diri. "Sayang, nanti malam kita makan malam bersama, ya? Aku sudah pesan meja di restoran yang kamu suka," ucap Nadia dengan suara penuh harap. Arman meletakkan korannya, menghela napas panjang. "Aku ada rapat dengan klien. Jangan tunggu aku." Jawaban singkat itu seperti pisau yang menusuk jantung Nadia. Bukan sekali dua kali Arman menolak ajakannya. Sudah berbulan-bulan mereka tidak benar-benar menghabiskan waktu berdua. Setiap kali Nadia mencoba mendekat, selalu ada alasan. Pekerjaan, rapat, proyek baru, klien yang tidak bisa ditinggalkan. Namun Nadia bukan wanita bodoh. Ia bisa merasakan ada yang salah. Beberapa minggu terakhir, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah. Arman kini lebih sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia juga mengganti sandi ponselnya tanpa memberitahu Nadia. Malam-malam panjang yang biasanya mereka habiskan dengan bercerita kini digantikan dengan Arman yang sibuk menatap layar, tersenyum sendiri pada pesan-pesan yang masuk. Dan lebih menyakitkan lagi, Nadia mendengar kabar samar-samar dari teman dekatnya bahwa ada seorang wanita muda cantik yang sering terlihat bersama Arman di acara-acara tertentu. Nama itu mulai beredar. Maya. Nadia masih mencoba menyangkal. Ia tidak ingin percaya begitu saja. Hatinya terlalu mencintai Arman, terlalu sulit untuk menerima kenyataan bahwa ada orang ketiga yang berusaha merusak rumah tangganya. Suatu sore, Nadia duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya ada album foto pernikahan mereka. Ia menatap gambar dirinya dengan gaun putih, tersenyum lebar di sisi Arman yang kala itu terlihat sangat bahagia. Ingatannya melayang kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Arman begitu manis dan penuh janji. "Aku akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi," kata Arman di altar, beberapa tahun silam. Air mata menggenang di mata Nadia. Apa janji itu sudah dilupakan? Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk berbicara. Saat Arman pulang larut malam, ia sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat letih, namun ada tekad kuat di sorot matanya. "Arman," panggilnya pelan. Arman melepaskan dasi dan menaruh tas kerja di sofa. "Ada apa?" "Aku capek." "Kita perlu bicara," kata Nadia tegas. Arman menghela napas, lalu duduk di seberangnya. "Tentang apa lagi?" Nadia menatap langsung ke matanya. "Tentang kita. Tentang rumah tangga kita. Aku merasa kamu semakin jauh akhir-akhir ini. Kamu selalu sibuk, selalu punya alasan untuk tidak bersamaku. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Arman mengerutkan kening. Wajahnya berubah dingin. "Kamu mulai berlebihan, Nat. Jangan bersikap seolah-olah aku tidak peduli padamu.
Aku kerja keras ini untuk siapa kalau bukan untuk kamu juga? Kalau memang begitu, kenapa rasanya aku seperti tidak ada lagi dalam hidupmu? Suara Nadia bergetar. Arman berdiri, seolah tidak tahan mendengar tuduhan itu. Aku capek. Jangan buat masalah. Nat, aku butuh ketenangan, bukan interogasi. Hati Nadia remuk. Arman tidak hanya menghindar, tapi juga menuduh dirinya sebagai pembuat masalah. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang tersembunyi di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Nadia secara tak sengaja melihat pesan singkat di ponsel Arman. Suaminya meninggalkan ponsel itu di meja saat mandi. Jantung Nadia berdegup kencang ketika layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk. Aku rindu kamu, Mas. Tidak sabar ketemu lagi malam ini. Maya hati merah dua. Dunia Nadia seakan runtuh seketika. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Jadi benar. Air mata menetes, membasahi pipinya. Ia merasa dikhianati, dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Namun, di tengah rasa sakit yang nyaris membuatnya tak bisa bernapas, ada secercah kekuatan yang muncul. Nadia sadar, ia tidak boleh menyerah. Ia tidak akan membiarkan Maya mengambil alih hidupnya begitu saja. Malam itu, saat Arman pulang dengan wajah penuh senyum, senyum yang jelas bukan untuknya, Nadia memandanginya dengan mata basah. Namun kali ini, ia tidak lagi hanya merasa terluka. Ia merasa tertantang. Di balik keheningannya, Nadia sudah mulai menyusun rencana. Jika Maya merasa bisa menang hanya dengan kecantikan dan keberanian merebut suami orang, maka Maya salah besar. Karena Nadia bukan wanita biasa. Ia bukan hanya istri yang terluka, tapi juga seorang perempuan cerdas yang tahu bagaimana melindungi dirinya, anak-anaknya, dan masa depannya. Dan malam itu, di dalam hatinya, Nadia berjanji, kalau memang mereka ingin bermain kotor, aku akan tunjukkan bahwa aku bisa bermain lebih pintar. Dan pada akhirnya, aku yang akan berdiri sebagai pemenang. Hari itu, cuaca Jakarta sedang cerah. Langit biru membentang luas, seolah tidak peduli dengan badai yang sedang bergejolak di hati seorang wanita bernama Nadia. Ia duduk di kafe kecil dekat rumah, memesan segelas cappuccino yang sudah dingin sejak 30 menit lalu. Pikirannya melayang-layang, mencoba merangkai puzzle kehidupan rumah tangganya yang semakin hari semakin retak. Ia sudah tahu nama wanita itu. Maya. Nama yang berbisik di telinganya lewat gosip teman. Nama yang muncul di pesan singkat penuh cinta di ponsel suaminya. Semakin ia memikirkan, semakin nyata bayangan wanita itu. Cantik, muda, percaya diri, dan dengan berani merebut apa yang bukan miliknya. Sore itu, sahabatnya, Dian, datang menemaninya. Dian sudah lama mengenal Nadia, bahkan sejak masa kuliah. Ia duduk di kursi seberang, menatap wajah sahabatnya dengan cemas. Aku bisa lihat dari matamu. Nat, kamu udah tahu kebenarannya, kan? Tanya Dian hati-hati. Nadia menunduk. Jari-jarinya mengusap cangkir kopi. Aku lihat pesannya sendiri. Dian. Dia bilang rindu. Dan mereka janjian ketemu. Nama itu, Maya. Jadi semua gosip yang selama ini aku dengar ternyata bukan sekadar gosip. Dian mengepalkan tangannya. Kurang ajar. Perempuan itu memang sengaja ngejar Arman. Aku pernah lihat mereka di sebuah acara. Maya bahkan gak malu-malu pamer deket sama suamimu. Kata-kata itu menambah luka di hati Nadia. Tapi, entah kenapa, ia tidak ingin larut dalam tangisan. Ada sesuatu yang menahan air matanya. Mungkin karena ia tahu menangis tidak akan mengubah keadaan. Beberapa hari kemudian, kebetulan Nadia menghadiri acara ulang tahun salah satu rekan bisnis Arman. Ia sengaja datang tanpa memberitahu suaminya, berharap bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Dan benar saja, ketika ia memasuki ruangan penuh lampu kristal dan denting gelas anggur itu, matanya langsung tertuju pada sosok Arman. Suaminya berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas biru tua yang selalu membuatnya tampak berwibawa. Namun, yang membuat jantung Nadia berdetak kencang bukanlah sosok Arman, melainkan wanita di sampingnya. Maya.
Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambutnya tergerai sempurna. Senyum penuh percaya diri menghiasi wajahnya. Ia berdiri terlalu dekat dengan Arman. Tangannya sesekali menyentuh lengan suaminya dengan manja. Dan yang lebih menyakitkan, Arman membiarkannya. Nadia berdiri terpaku. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin melabrak, ingin memberitahu semua orang siapa sebenarnya Maya. Namun ia menahan diri. Ada puluhan pasang mata di ruangan itu. Dan ia tahu, skandal semacam ini bisa menjadi santapan empuk para sosialita. Saat itulah, tatapan Maya bertemu dengan Nadia. Alih-alih merasa bersalah, Maya justru tersenyum tipis, senyum penuh tantangan. Seakan berkata, "Lihatlah, aku sudah ada di sisinya, dan kamu tidak bisa menghentikanku." Setelah acara selesai, Nadia menunggu Arman di rumah. Malam sudah larut ketika Arman pulang. Begitu pintu dibuka, Nadia berdiri di ruang tamu, menatapnya tanpa berkedip. "Kamu habis dari mana?" tanya Nadia datar. Arman tampak kaget melihat istrinya masih terjaga. "Dari acara ulang tahun rekan bisnis." "Kenapa?" "Aku juga ada di sana," jawab Nadia pelan. "Dan aku lihat kamu sama dia." Wajah Arman menegang. Untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. "Jangan mengelak, men. Aku lihat sendiri." "Maya, perempuan itu yang selama ini kamu sembunyiin dari aku, kan?" Suara Nadia bergetar, namun matanya tetap tajam. Arman menghela napas berat. "Nat, jangan mulai lagi. Aku capek. Aku nggak mau ribut soal ini." "Ribut? Kamu kira ini cuma soal ribut biasa? Kamu sadar nggak? Kamu udah ngehancurin janji kita? Kamu udah bikin aku, istrimu sendiri, jadi orang asing di rumah ini." Nadia hampir menangis, tapi ia menahannya. Arman menatapnya. Kali ini dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Nat, aku nggak tahu harus bilang apa. Maya memang ada di hidupku sekarang. Dan aku nyaman sama dia." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Nadia merasa lututnya lemas. "Nyaman? Jadi selama ini, semua pengorbananku, semua yang aku kasih buat kamu, nggak berarti apa-apa?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah merasa bersalah, tapi tidak cukup untuk menyesal. Malam itu, setelah Arman masuk kamar dan tertidur, Nadia duduk di balkon sendirian. Angin malam menghembus wajahnya, membawa dingin yang menembus hingga ke hati. Ia memikirkan Maya, wanita muda yang begitu percaya diri, merasa bisa merebut segalanya dari dirinya. Namun, di balik luka yang membakar, Nadia mulai melihat semuanya dengan cara berbeda. Kalau Maya berpikir dia sudah menang hanya karena Arman tergoda, dia salah besar. Nadia tahu, rumah tangga mereka mungkin sedang berada di ujung tanduk. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Maya. Harta dan kekayaan yang ia incar bukanlah milik Arman seorang diri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia mulai menyusun strategi. Ia sadar, dirinya harus lebih tenang dan lebih cerdas. Ia tidak akan melawan dengan teriak-teriak atau pertengkaran murahan. Ia akan melawan dengan cara yang lebih halus, lebih elegan, namun mematikan. Beberapa minggu setelah itu, gosip tentang hubungan Arman dan Maya semakin beredar luas. Di arisan, di kafe, bahkan di grup WhatsApp teman-teman sosialita, nama Maya selalu jadi bahan pembicaraan. "Perempuan itu luar biasa percaya diri," kata salah satu kenalan Nadia. "Dia bahkan berani tampil mesra di depan umum, seolah-olah sudah jadi istri sah." Nadia hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar gosip itu. Dalam hatinya, ia memang terluka, tapi ia juga menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Karena diam-diam, ia sudah mulai menghubungi pengacara dan notaris. Ia mulai menyiapkan langkah besar, memindahkan aset, menyelamatkan semua harta yang menjadi haknya. Jika Arman memilih Maya, biarlah. Tapi ketika semua ini berakhir, Arman dan Maya akan menyadari satu hal, mereka hanya akan mendapatkan satu sama lain, tanpa harta, tanpa kekayaan, tanpa kemewahan yang mereka harapkan.
Dan di saat itulah, Nadia tahu, ia akan berdiri sebagai pemenang sejati. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Suara rintiknya seperti irama duka yang menemani hati Nadia. Ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup menemani, sementara jam dinding berdetak pelan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, tapi Arman belum juga pulang. Telepon genggamnya bergetar. Pesan masuk dari sahabatnya. Dian. Nat, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku barusan lihat Arman sama Maya di restoran mahal di pusat kota. Mereka nggak malu-malu lagi. Tangan mereka saling menggenggam di depan umum. Nadia terdiam. Dadanya terasa sesak. Meski sudah menduga, meski sudah tahu dari banyak bukti, tetap saja rasanya menyakitkan mendengar kabar itu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia sudah berusaha keras mempertahankan rumah tangga. Ia sudah mencoba mengajak bicara Arman, berusaha menjadi istri yang pengertian, bahkan menahan emosi demi tidak membuat keadaan semakin buruk. Namun, semua itu tampaknya sia-sia. Arman pulang 1 jam kemudian. Rambutnya basah karena hujan, namun wajahnya tampak berbeda. Ada rona bahagia yang tidak lagi pernah ia tunjukkan pada Nadia. "Kamu dari mana?" tanya Nadia dengan suara lirih, meski hatinya ingin berteriak. "Meeting sama klien," jawab Arman singkat. Ia berjalan menuju kamar tanpa menoleh. "Klien? Atau Maya?" Suara Nadia meninggi. Kali ini ia tidak bisa menahan diri. Arman berhenti, lalu menatapnya dengan ekspresi kesal. "Kamu jangan selalu nuduh aku, Nat. Aku capek banget sama sikap kamu." Nadia berdiri. Air matanya jatuh satu persatu. "Aku nggak nuduh. Aku cuma pengen tahu, apa yang kurang dari aku sampai kamu tega kayak gini? Aku selalu ada buat kamu, men. Aku dampingin kamu dari nol. Aku rela ninggalin pekerjaanku demi jadi istri yang baik. Tapi kenapa? Kenapa kamu pilih selingkuh?" Arman terdiam. Wajahnya kaku. "Jawab aku, men." Suara Nadia pecah, penuh luka. Dengan nada dingin, Arman akhirnya berkata, "Aku nyaman sama dia. Dia bikin aku bahagia. Sesederhana itu, Nat." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati Nadia berkali-kali. Ia jatuh terduduk di sofa. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Arman melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Nadia dalam kehancuran. Keesokan paginya, meski hatinya hancur, Nadia tetap berusaha tegar. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi meja makan terasa semakin dingin. Arman hanya makan sedikit, lalu buru-buru pergi. Tak ada ciuman, tak ada ucapan sayang seperti dulu. Setelah pintu tertutup, Nadia duduk lemas. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari rumah tanggaku? Apakah aku harus menyerah? Namun, saat matanya menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, air matanya kembali mengalir. Ia teringat semua perjuangan, semua janji yang pernah mereka buat. Luka itu dalam, tapi dari sanalah muncul tekad baru. Hari-hari berikutnya, Maya semakin berani menunjukkan dirinya. Suatu kali, Nadia menghadiri acara sosial bersama teman-temannya. Di sana, Maya muncul dengan pakaian mencolok, berjalan anggun dengan penuh percaya diri. Yang mengejutkan, Maya sengaja menghampiri Nadia. Mbak Nadia ya?" ucapnya dengan senyum tipis. Nadia menoleh, menatap wajah muda yang penuh keangkuhan itu. "Ya, saya Nadia. Ada apa?" "Oh, nggak apa-apa sih. Saya cuma mau bilang, makasih ya sudah jaga Mas Arman selama ini. Sekarang, biar saya yang urus dia," ucap Maya dengan suara manis, tapi penuh sindiran. Darah Nadia mendidih. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. "Kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakuin itu salah? Kamu bangga merebut suami orang." Maya terkekeh kecil. "Rebut? Saya rasa Mas Arman datang sendiri ke saya. Kalau dia benar-benar bahagia sama Mbak, kenapa dia milih saya? Itu artinya saya lebih bisa bikin dia senang, kan?"
Kalimat itu membuat Nadia terhenyak. Perempuan itu begitu percaya diri, seolah-olah ia memang pemenang. Namun, meski hatinya berdarah, Nadia menolak menunjukkan kelemahannya. Ia menatap Maya dengan dingin. Kita lihat saja nanti, Maya. Siapa yang benar-benar akan tertawa di akhir? Maya tersenyum sinis, lalu pergi dengan langkah anggun. Malamnya, Nadia menulis di buku catatannya. Ia menumpahkan semua rasa sakit, semua kekecewaan. Tapi ia juga mulai menuliskan rencananya. Jika mereka pikir aku hanya istri yang lemah dan bisa diinjak, mereka salah. Aku mungkin terluka sekarang, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bangkit, dan aku akan pastikan aku tidak kehilangan apapun yang memang hakku. Ia mulai menghubungi pengacaranya secara rutin. Ia menanyakan perihal aset, saham, dan semua kekayaan yang selama ini dikelola bersama Arman. Diam-diam, ia mulai memindahkan kepemilikan sedikit demi sedikit, dengan strategi yang rapi. Setiap kali Arman pulang dengan wajah puas setelah bertemu Maya, Nadia hanya tersenyum tipis. Luka itu masih ada, namun kini bercampur dengan tekad. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan dalam rumah tangga mereka semakin terasa. Arman lebih sering menghabiskan waktu di luar, bahkan terkadang menginap tanpa memberi kabar. Sementara itu, Maya semakin berani tampil di hadapan umum bersama Arman. Namun, Nadia tetap menjaga wibawanya. Ia tidak mau membuat keributan. Ia sadar, amarah hanya akan membuatnya terlihat lemah. Satu malam, ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak letih, tapi di balik itu ada sorot mata baru. Sorot mata seorang wanita yang siap melawan. Ya Allah, beri aku kekuatan, bisiknya pelan. Ia tahu, dirinya sedang berada di fase paling sulit dalam hidupnya. Ia terluka sebagai istri, dihina sebagai wanita. Tapi justru dari luka itu ia menemukan jati dirinya. Dan Nadia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit. Maya boleh merasa bangga sekarang, tapi pada akhirnya, semua yang mereka incar tidak akan mereka miliki. Karena Nadia sudah mulai mengambil alih segalanya. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Hari itu, udara di ruang tamu rumah besar milik Nadia terasa begitu tegang. Arman duduk di kursi panjang dengan wajah dingin, sementara Nadia berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang turun deras. Suara rintik hujan terdengar seperti dentuman keras di telinga Nadia, karena ia tahu, sebentar lagi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan benar-benar terjadi. Arman membersihkan tenggorokannya, lalu berkata dengan nada datar, "Nat, aku rasa kita udah nggak bisa nerusin ini. Rumah tangga kita udah nggak sehat lagi." Nadia menoleh perlahan, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi ini akhirnya, men? Kamu benar-benar mau nyerah?" Arman menarik napas panjang. "Aku nggak nyerah. Aku cuma, udah nggak punya perasaan lagi. Kamu wanita baik. Aku nggak bisa pungkiri itu. Tapi aku nyaman sama Maya. Dan aku ingin hidup dengan dia." Kata-kata itu bagai palu goda menghantam dada Nadia. Meski ia sudah menduga, mendengarnya langsung dari mulut Arman tetap membuat jantungnya hancur. "Jadi, kamu mau ceraikan aku demi perempuan itu?" Suara Nadia bergetar, tapi ia berusaha tegar. Arman mengangguk. "Aku udah urus semuanya. Pengacara akan datang besok untuk bahas detailnya." Air mata Nadia jatuh tanpa bisa dicegah. Namun, ia cepat menghapusnya, tidak ingin terlihat lemah. "Baik. Kalau itu yang kamu mau." Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, menatap setiap sudut rumah yang telah ia rawat dengan penuh cinta. Semua kenangan berkelebat di kepalanya. Tawa, canda, bahkan janji setia yang kini hanya tinggal dusta. Namun di balik rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang muncul. Nadia tahu, ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Justru inilah saatnya ia memainkan kartu terakhirnya. Ia membuka laptop, memeriksa dokumen-dokumen yang sudah ia siapkan dengan pengacaranya. Semua aset penting, rumah, tanah, saham, hingga tabungan, sudah dipindahkan ke atas namanya secara sah.
Semua proses dilakukan dengan rapi, legal, dan tidak bisa digugat. Kalau Arman pikir dia bisa menyerahkan semuanya ke Maya, biar dia kecewa nanti, batin Nadia. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, pengacara Arman datang. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu dan tas hitam di tangannya. Mereka duduk di ruang kerja Arman, membicarakan soal perceraian. Pak Arman ingin perceraian ini selesai secepat mungkin, Bu Nadia, kata sang pengacara sopan. Untuk harta Gonogini, beliau berharap ada pembagian adil. Nadia tersenyum tipis. Adil? Tentu. Tapi bukankah hampir semua aset sudah atas nama saya? Pengacara itu terkejut. Maksud ibu? Nadia dengan tenang membuka map berisi dokumen kepemilikan. Satu persatu ia letakkan di meja. Sertifikat rumah, surat kepemilikan tanah, rekening deposito, hingga lembaran saham perusahaan. Semua tercatat atas nama Nadia Prameswari. Wajah Arman pucat. Apa-apaan ini, Nat? Nadia menatapnya dengan sorot mata tajam. Aku mungkin istri yang kamu anggap lemah. Tapi aku tidak bodoh. Aku sudah lama tahu kamu bersama Maya. Jadi aku pastikan, sebelum kamu tinggalkan aku nggak akan kehilangan apapun yang memang jadi hakku. Arman terdiam. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Pengacara hanya bisa terdiam canggung. Kalau begitu, sepertinya kita perlu penyesuaian terkait pembagian aset. Nadia menyandarkan tubuhnya di kursi dengan anggun. Silakan. Aku nggak keberatan bercerai. Tapi ingat, Men, kamu hanya keluar dari rumah ini dengan tubuhmu sendiri. Semua yang kamu incar bersama Maya, sudah bukan milikmu lagi. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian berlangsung di pengadilan agama. Media sempat mencium kabar ini, meski Arman berusaha menutupinya. Maya, yang merasa dirinya sudah menang, hadir diam-diam di sidang pertama. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah ia sudah resmi naik tahta menggantikan Nadia. Saat hakim mengetuk palu dan resmi menyatakan perceraian sah, Nadia menunduk sesaat, membiarkan air matanya jatuh. Tapi setelah itu, ia berdiri dengan kepala tegak, menyalami hakim dengan sopan, lalu keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arman. Di luar pengadilan, Maya menghampirinya dengan senyum lebar. Selamat ya, Mbak Nadia. Akhirnya kita bebas juga. Sekarang Mas Arman jadi milik aku sepenuhnya. Nadia menatapnya dingin. Nikmati saja, Maya. Tapi ingat, kamu hanya dapat Arman. Harta, rumah, perusahaan, semua sudah jadi milikku. Jadi jangan mimpi hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Senyum Maya memudar. Matanya melebar kaget. Apa maksudmu? Nadia tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Maya yang masih tertegun di tempatnya. Setelah perceraian, hidup Nadia berubah drastis. Bukan karena ia kehilangan, tapi karena ia justru semakin kuat. Ia tinggal di rumah mewah yang kini resmi menjadi miliknya, mengurus bisnis dengan lebih mandiri, dan perlahan bangkit dari luka. Sementara itu, Arman semakin lengket dengan Maya. Mereka tampil di berbagai acara sosial, menggenggam tangan dengan mesra. Maya begitu bangga, merasa sudah menjadi pemenang. Namun, di balik semua itu, mulai muncul masalah. Arman ingin mengakses aset untuk memenuhi gaya hidup baru bersama Maya. Tapi satu persatu pintu tertutup. Rekening kosong, sertifikat tidak bisa disentuh, dan saham tidak lagi bisa ia kendalikan. Arman mulai gelisah. Maya mulai mengomel, menuntut janji-janji kemewahan yang dulu Arman bisikan padanya. Hubungan yang semula manis mulai dipenuhi pertengkaran. Di sisi lain, Nadia menikmati kehidupannya dengan tenang. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Arman dan Maya, ia hanya tersenyum. Luka hatinya memang belum hilang, tapi ia tahu, ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Suatu malam, ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit berbintang. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Aku mungkin kehilangan suami,
Tapi aku tidak kehilangan harga diriku. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja. Ia menutup matanya, membiarkan rasa lega menyelimuti hatinya. Perceraian itu memang menyakitkan, tapi justru dari situlah Nadia menemukan kekuatannya. Ia tidak lagi sekadar istri yang setia, tapi seorang wanita yang cerdas dan berani mempertahankan haknya. Dan di kejauhan, tanpa mereka sadari, roda kehidupan sedang berputar. Arman dan Maya mungkin merasa sudah menang, tapi sebenarnya mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang mereka buat sendiri. Beberapa minggu setelah perceraian, rumah besar yang biasanya dipenuhi langkah Arman kini terasa jauh lebih sunyi. Namun, alih-alih meratapi nasib, Nadia justru mulai menata ulang kehidupannya. Ia tahu, keputusannya untuk tetap tegar adalah langkah terbaik. Tapi yang lebih penting dari itu, ia sudah memastikan semua aset berada di tangan yang tepat, tangannya sendiri. Malam itu, Nadia duduk di ruang kerja pribadinya. Lampu meja menyinari tumpukan dokumen tebal yang tersusun rapi di hadapannya. Di antara dokumen-dokumen itu ada sertifikat rumah, surat tanah, buku tabungan, dan lembaran saham perusahaan milik Arman. Semua kini tertera jelas. Nama pemilik, Nadia Prameswari. Ia tersenyum tipis. Ada rasa puas yang tak bisa ia sembunyikan. Bukan karena ia serakah, melainkan karena ia berhasil melindungi haknya sebelum semuanya dirampas oleh orang lain. Flashback. Rencana rahasia Nadia. Beberapa bulan sebelum perceraian resmi, saat pertama kali Nadia menemukan pesan cinta dari Maya di ponsel Arman, ia sudah tahu arah cerita rumah tangganya. Ia sadar, cepat atau lambat, Arman akan meninggalkannya. Namun, satu hal yang tak bisa ia biarkan adalah semua kerja keras mereka jatuh ke tangan seorang pelakor yang hanya datang menumpang enak. Suatu pagi, Nadia menemui pengacara kepercayaannya, Pak Bima, di sebuah kantor notaris kecil yang jauh dari pusat kota agar tidak menarik perhatian. Bu Nadia, sapa Pak Bima sambil menjabat tangannya. Saya sudah membaca situasi yang Ibu ceritakan. Kalau benar ada kemungkinan perceraian, kita harus gerak cepat. Semua aset bisa kita amankan, asal dokumennya lengkap. Nadia menatap pengacara itu dengan mata penuh tekad. Saya nggak mau Maya dapat sepeser pun dari semua ini. Semua yang saya dan Arman bangun selama bertahun-tahun, saya yang ikut berdarah-darah mendampinginya. Kalau dia mau pergi sama perempuan itu, silakan. Tapi harta ini harus tetap jadi milik saya. Pak Bima mengangguk. Baik. Kita mulai dari properti. Sertifikat rumah-rumah masih atas nama siapa? Sebagian besar atas nama bersama. Tapi saya punya kuasa karena Arman pernah memberi surat kuasa tertulis beberapa tahun lalu. Bagus. Itu bisa kita manfaatkan. Kita alihkan secara sah ke nama Ibu. Untuk perusahaan, kita buat perjanjian internal. Seakan-akan saham dibeli oleh Ibu. Semua transaksi akan tercatat legal. Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu proses ini akan panjang, tapi ia siap. Lebih baik ia melawan sekarang daripada menyesal nanti. Proses pemindahan aset. Hari demi hari, Nadia sibuk dengan pengurusan dokumen. Ia berpura-pura tetap menjalani kehidupan normal di rumah. Meski di balik itu ia kerap keluar diam-diam untuk bertemu notaris, tanda tangan surat-surat, dan membuka rekening baru atas namanya. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika ia harus mengambil dokumen asli dari brankas di rumah. Saat itu Arman sedang mandi, dan Nadia berpacu dengan waktu. Tangannya gemetar saat membuka kunci kombinasi yang ia hafal sejak lama. Saat berhasil menarik map berisi dokumen penting, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kalau Arman tahu aku melakukan ini, dia pasti marah besar. Batinnya. Namun ia tidak peduli. Ia masukkan map itu ke dalam tas, menutup kembali brankas seolah tidak ada yang terjadi, lalu keluar dari rumah dengan alasan pergi belanja. Beberapa jam kemudian, ia duduk di kantor notaris, menyerahkan semua dokumen itu kepada Pak Bima. Tenang saja, Bu. Semua akan diproses cepat. Dalam sebulan, semua sertifikat ini akan resmi atas nama Ibu, kata notaris sambil tersenyum. Nadia mengangguk lega. Saat Arman sibuk dengan Maya. Ironisnya,
Semua ini bisa berjalan mulus karena Arman terlalu sibuk dengan Maya. Hampir setiap malam ia pulang larut atau bahkan menginap di luar. Nadia tidak lagi ditanya kemana ia pergi, tidak lagi diawasi. Arman bahkan mengira istrinya sudah menyerah pada keadaan. Padahal, justru di balik sikap diam itu, Nadia sedang menyusun langkah besar. Ada satu malam, ketika Arman pulang dengan wajah sumringah, Nadia hanya tersenyum tipis. Ia baru saja menandatangani dokumen terakhir untuk pemindahan saham perusahaan. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Arman sambil melepas jasnya. "Ah, nggak apa-apa. Cuma lagi mikirin masa depan," jawab Nadia singkat. Arman tidak curiga sama sekali. Ia sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari Maya. Nadia hanya menatapnya dari jauh. "Silakan tertawa sekarang, men. Nanti kamu akan sadar apa yang sudah kamu hilangkan." Semua berhasil. Proses itu akhirnya selesai. Satu persatu dokumen sah sudah berada di tangannya. Semua rumah, tanah, dan saham perusahaan kini resmi milik Nadia. Tabungan bersama juga sudah ia pindahkan ke rekening pribadinya dengan alasan pembayaran investasi. Ia duduk di ruang kerja sambil menatap tumpukan sertifikat. Perasaan lega bercampur haru memenuhi dadanya. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. "Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan hakku." Setelah perceraian. Beberapa hari setelah perceraian resmi, Arman mulai berusaha mengakses aset. Ia datang ke bank, mencoba menarik sejumlah besar uang dari rekening bersama. Namun teller memberitahu bahwa saldo sudah kosong. Arman terkejut. "Bagaimana bisa? Ini rekening bersama." Teller dengan sopan menjawab, "Maaf Pak, berdasarkan dokumen terakhir, semua dana sudah dialihkan ke rekening pribadi atas nama Ibu Nadia Prameswari." Wajah Arman memucat. Di kesempatan lain, ia mencoba mengurus salah satu rumah mewah mereka yang dulu sering dijadikan tempat menginap. Namun, saat dicek di kantor BPN, nama pemilik sudah berubah, Nadia Prameswari. Arman hampir tidak percaya. "Nadia, wanita itu ternyata sudah menyiapkan semuanya," gumamnya dengan rahang mengeras. Maya mulai gelisah. Maya, yang awalnya merasa sangat bangga bisa menjadi pasangan resmi Arman, mulai gusar. Ia terbiasa dengan kemewahan, tas bermerek, liburan ke luar negeri, pesta-pesta glamor. Suatu malam, di apartemen mewah yang mereka tempati, Maya melontarkan pertanyaan tajam. "Men, katanya kamu punya banyak aset. Tapi kenapa sampai sekarang kita nggak bisa pakai satu pun? Bahkan rumah yang kamu janjin buat aku juga udah bukan milikmu lagi." Arman terdiam. Wajahnya tegang. "Nadia, dia udah pindahin semua aset sebelum kita cerai. Aku nggak tahu dia bisa secerdik itu." Maya melotot. "Apa? Jadi kita sekarang nggak punya apa-apa?" Arman menunduk, merasa malu. "Aku masih punya perusahaan. Kita bisa bangkit lagi. Tapi perusahaan itu juga nggak sepenuhnya milikmu, kan? Semua saham udah dipindahin ke atas nama Nadia." Bentak Maya. Pertengkaran besar pun pecah. Untuk pertama kalinya, Maya menunjukkan sisi aslinya. Bukan lagi wanita manis penuh percaya diri, melainkan sosok yang haus harta. Dan saat itu, Arman mulai merasakan pahitnya buah pengkhianatan. Nadia menang tanpa perang. Di sisi lain, Nadia menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak perlu membalas Maya dengan kata-kata kasar, tidak perlu melabrak di depan umum. Ia sudah menunjukkan siapa pemenang sejati melalui tindakannya. Setiap kali ia menatap dokumen-dokumen di ruang kerjanya, Nadia tersenyum puas. Ia berhasil melindungi masa depannya, dan yang lebih penting, ia bisa bangkit sebagai wanita mandiri yang tidak bisa diremehkan. Maya boleh bangga karena berhasil merebut Arman. Tapi pada akhirnya, mereka berdua hanya akan saling menyalahkan. Sedangkan Nadia, ia tetap berdiri anggun dengan kekuatan dan kehormatannya. Maya berdiri di depan cermin besar apartemen mewah yang kini ia tinggali bersama Arman. Rambut panjangnya terurai indah, gaun mahal membalut tubuhnya, dan di tangannya tergenggam tas keluaran terbaru dari merek ternama.
Ia tersenyum puas, seolah-olah seluruh dunia kini tunduk padanya. Akhirnya, aku berhasil, gumamnya sambil membelai rambutnya sendiri. Sejak Arman resmi menceraikan Nadia, Maya merasa dirinya seperti ratu. Ia bukan lagi perempuan simpanan, melainkan pasangan resmi seorang pria mapan yang dulu dikenal sukses di dunia bisnis. Bagi Maya, itu adalah kemenangan besar, kebanggaan di hadapan teman-teman. Beberapa hari setelah perceraian, Maya mengundang teman-temannya ke sebuah kafe elit. Ia datang dengan mobil mewah Arman, turun dengan penuh percaya diri, lalu berjalan masuk dengan langkah anggun. "Wah, Maya, kamu makin glowing aja sekarang," seru salah satu temannya, Lita. Maya tersenyum lebar. Ya begini kalau udah jadi istri orang sukses. Hidup jauh lebih terjamin. Teman-temannya saling pandang, lalu tertawa kecil. Mereka tahu betul siapa Maya dan bagaimana ia mendapatkan posisinya sekarang. Tapi Maya tidak peduli. Baginya, pandangan sinis atau cibiran hanyalah bukti kalau orang lain iri dengan keberhasilannya. "Aku dengar kamu yang bikin Arman cerai dari istrinya, ya?" tanya seorang teman lain setengah berbisik. Maya mengangkat dagunya tinggi. "Memang. Kenapa? Kalau Arman bahagia sama aku, kenapa harus bertahan dengan wanita yang sudah nggak bisa bikin dia nyaman?" Ucapan itu membuat meja seketika hening. Beberapa temannya tersenyum kecut. Ada juga yang hanya menunduk. Tapi Maya merasa semakin bangga. Ia menganggap dirinya sudah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Arman, antara cinta dan tekanan. Di sisi lain, Arman berusaha menjaga wajah tegar. Ia tahu Maya sangat percaya diri dengan posisi barunya, tapi ia sendiri mulai merasakan tekanan. Malam itu, ketika mereka makan malam bersama, Maya dengan bangga memamerkan postingan Instagramnya. Foto mereka berdua sedang berlibur di Bali, caption penuh cinta, dan komentar teman-temannya yang beragam. "Lihat, men, semua orang kagum sama kita," kata Maya sambil tersenyum puas. Arman hanya menatap layar ponselnya sekilas, lalu kembali menunduk ke piring. Iya." Maya mendengus kecil. "Kamu kenapa? Nggak seneng? Bukannya ini yang kamu mau, ninggalin istri lamamu demi aku?" Arman menghela napas. "Aku seneng. Cuma, aku lagi banyak pikiran soal perusahaan. Kamu tahu kan, kondisi keuangan lagi nggak stabil." Maya langsung menepuk meja pelan. "Jangan bikin alasan, men. Kamu janji sama aku, kita bakal hidup mewah. Jangan bikin aku menyesal sudah milih kamu." Arman terdiam, rahangnya menegang. Ia tidak bisa berkata banyak. Dalam hatinya, ia sadar Maya tidak mencintainya sepenuh hati. Yang Maya cintai hanyalah kemewahan dan status. Pamer di media sosial. Hari-hari berikutnya, Maya semakin rajin memamerkan kehidupannya di media sosial. Foto-foto liburan, makan malam di restoran bintang 5, hingga hadiah-hadiah yang ia terima dari Arman dipajang dengan caption manis. "Akhirnya bersama belahan jiwa sejati," tulis Maya pada salah satu unggahannya, lengkap dengan foto cincin berlian di jarinya. Komentar pun bermunculan. Ada yang memuji, ada yang sinis. "Wah, goals banget. Cantik banget, Maya. Beneran hidup kayak princess. Tapi kok tega ya, hancurin rumah tangga orang lain?" Komentar terakhir membuat Maya tersenyum miring. Ia balas dengan enteng. "Kalau rumah tangga itu kuat, nggak mungkin aku bisa masuk." Kalimat itu membuat banyak orang semakin geram, tapi Maya merasa puas. Ia merasa dirinya sudah membuktikan bahwa ia lebih unggul daripada Nadia. Kehidupan sehari-hari dengan Arman. Awalnya, hidup dengan Arman memang terasa menyenangkan. Maya bisa dengan bebas berbelanja, pergi ke salon, dan menghadiri pesta sosial. Arman menuruti hampir semua permintaannya, meski wajah pria itu mulai terlihat letih. Namun lambat laun, Maya merasa ada yang aneh. Setiap kali ia meminta sesuatu yang besar, seperti membeli rumah baru atau mobil tambahan, Arman selalu menunda. "Kenapa sih, men? Katanya kamu punya banyak aset. Masa rumah aja nggak bisa beliin buat aku?"
Tanya Maya suatu malam dengan nada kesal. Arman mengusap wajahnya. Frustrasi. Aku lagi atur keuangan. Mei, sabar dulu. Semua aset udah dipindahin ke nama Nadia. Aku nggak bisa sembarangan. Maya terperanjat. Apa? Jadi maksudnya, kita nggak punya apa-apa sekarang. Arman menatapnya dengan sorot mata penuh sesal. Aku kira aset itu masih bisa aku akses. Tapi ternyata Nadia sudah lebih dulu gerak. Maya membuang sendoknya ke meja dengan kasar. Jadi aku ini cuma dapat kamu tanpa harta. Buat apa aku berjuang rebut kamu kalau akhirnya kita hidup susah? Bayangan Nadia masih menghantui. Meski Maya sudah resmi menjadi pasangan Arman, bayangan tentang Nadia masih sering muncul di kepalanya. Ia iri melihat betapa tenangnya Nadia pasca perceraian. Suatu sore, Maya bertemu salah satu kenalan lama mereka di pusat perbelanjaan. Wanita itu bercerita bahwa Nadia sekarang sibuk mengurus bisnisnya sendiri dan tampak semakin sukses. Wah, Nadia keren banget ya. Dia benar-benar mandiri sekarang. Cantik juga, makin bersinar, kata kenalan itu. Wajah Maya langsung berubah masam. Ah, itu cuma pencitraan. Jangan percaya. Kalau dia benar-benar bahagia, nggak mungkin Arman milih aku. Namun, begitu sendirian, Maya tidak bisa menahan rasa gelisah. Ia tahu Nadia bukan wanita sembarangan. Meski sudah diceraikan, Nadia justru semakin kuat. Kenapa rasanya aku yang kalah? Ya? Pikir Maya dalam hati, meski ia tidak pernah mau mengakuinya. Pertengkaran yang semakin membesar. Semakin hari, hubungan Maya dan Arman dipenuhi pertengkaran. Maya menuntut kemewahan, sementara Arman makin tertekan karena tidak lagi punya akses pada aset yang dulu ia banggakan. Kalau kayak gini terus, aku bisa gila, men, teriak Maya suatu malam. Aku bukan tipe perempuan yang bisa hidup seadanya. Arman membanting gelas ke meja. Kamu kira aku nggak tertekan? Aku udah ninggalin istri yang baik demi kamu. Maya, sekarang kamu nuntut terus. Sementara aku kehilangan segalanya. Maya terdiam, menatap Arman dengan mata penuh kebencian. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mungkin pilihannya tidak seindah yang ia bayangkan. Namun, di depan orang lain, Maya tetap tampil percaya diri. Ia tidak pernah menunjukkan retaknya hubungannya dengan Arman. Bagi dunia luar, ia tetap pelakor yang berhasil naik tahta, hidup penuh kebanggaan. Nadia, diam, tapi menang. Sementara itu, Nadia tidak pernah ikut campur. Ia tidak perlu mempermalukan Maya secara langsung. Ia cukup melihat bagaimana Maya dengan angkuh memamerkan hidupnya. Padahal kenyataannya penuh dengan kebohongan dan masalah. Malam itu, ketika Maya kembali mengunggah foto mesra dengan Arman di media sosial, Nadia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, kebanggaan Maya hanyalah topeng rapuh. Cepat atau lambat, topeng itu akan pecah, dan dunia akan melihat siapa sebenarnya pemenang sejati. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu apartemen. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat. Di tangannya, segelas whisky hampir habis, sementara ponselnya berdering tanpa henti. Nomor-nomor tak dikenal terus masuk, sebagian besar dari pihak bank dan kreditur. Pak Arman, kami butuh kepastian pembayaran utang jatuh tempo. Pak, kalau tidak ada dana, aset perusahaan bisa disita. Suara-suara itu terus membayanginya, membuat kepalanya semakin berat. Ia memejamkan mata, mengingat masa lalu. Dulu, setiap kali ada masalah keuangan, Nadia selalu ada di sampingnya. Nadia yang sigap mengatur pengeluaran. Nadia yang pintar mencari solusi. Bahkan Nadia yang rela menahan ego demi menjaga keharmonisan. Sekarang, ia hanya punya Maya, wanita yang lebih sibuk menghitung jumlah tas branded di lemari daripada membantu mencari jalan keluar. Awal mula masalah. Sejak perceraian, Arman kehilangan akses hampir seluruh aset penting. Rumah-rumah mewah, tanah luas, hingga saham perusahaan. Semuanya sudah resmi atas nama Nadia. Yang tersisa hanyalah kantor perusahaan dan beberapa usaha kecil yang dulu ia anggap remeh. Namun, perusahaan itu pun tidak berjalan mulus.
Para investor mulai ragu ketika tahu Arman bercerai. Reputasinya tercoreng, apalagi banyak yang beranggapan perceraiannya adalah akibat ulah Maya. Beberapa investor menarik diri, membuat arus kas perusahaan semakin kacau. Belum lagi, Arman sudah terlanjur mengumbar gaya hidup mewah untuk menyenangkan Maya. Ia menghabiskan uang yang tersisa untuk liburan, pesta, dan hadiah-hadiah mahal. Kini, semua itu menjadi beban berat. Pertengkaran dengan Maya. "Men, kamu kenapa murung terus belakangan ini?" tanya Maya suatu malam sambil mengoleskan lipstik di depan cermin. "Aku capek lihat kamu manyun. Bikin aura apartemen ini jelek." Arman memandangnya dengan mata lelah. "Kamu pikir ini main-main, Mei? Kita lagi kehabisan uang. Perusahaan hampir bangkrut. Kalau nggak segera dapat investor baru, kita bisa kehilangan semuanya." Maya menoleh cepat. "Apa? Bukannya kamu bilang perusahaan kuat? Kok bisa bangkrut?" Arman menepuk dahinya. "Karena semua saham utama sudah pindah ke nama Nadia. Aku cuma punya sebagian kecil. Investor udah nggak percaya lagi." Maya mengerutkan kening. "Terus, kita harus gimana? Aku nggak bisa hidup tanpa uang, men." Arman menatapnya tajam. "Itu masalahnya, Mei. Kamu cuma mikirin uang. Nggak pernah sekalipun kamu mikirin solusi. Kamu kira gampang cari dana segar? Semua pintu udah tertutup." Maya terdiam, tapi kemudian ia mendesis dingin. "Kalau gitu, buat apa aku pilih kamu? Aku kira dengan kamu, aku bisa hidup kaya. Kalau ternyata kamu cuma bawa masalah, aku bisa nyari pria lain yang lebih mapan." Kata-kata itu menghantam Arman seperti pisau. Dadanya sesak, tangannya mengepal. Tapi ia tahu Maya benar-benar tega mengucapkannya. Hutang menumpuk. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Bank mulai mengancam penyitaan. Para klien menolak memperpanjang kontrak. Dan beberapa proyek besar batal karena reputasi Arman jatuh. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, berharap ada yang bisa membantu. Namun, banyak yang menolak mentah-mentah. "Maaf, men, gue nggak bisa bantu. Gue takut duit gue ikut tenggelam." Coba aja tanya Nadia. Bukannya sekarang semua aset ada di dia. Nama Nadia terus disebut-sebut, membuat hati Arman semakin perih. Ia sadar, ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Kalau saja ia tidak tergoda Maya, mungkin hidupnya masih utuh. Kebiasaan Maya yang menjadi beban. Alih-alih membantu, Maya justru semakin menambah masalah. Ia tetap rajin berbelanja, tetap memamerkan gaya hidup glamor di media sosial, seolah-olah tidak ada yang salah. Suatu hari, Arman pulang membawa wajah muram. Ia baru saja dimarahi oleh salah satu kreditur yang mengancam akan melibatkan hukum. Saat masuk apartemen, ia mendapati Maya sibuk mencoba gaun baru dengan beberapa kantong belanja di sofa. "Mei, kamu belanja lagi?" teriak Arman. Suaranya penuh amarah. Maya melotot. "Kenapa teriak-teriak? Aku cuma beli sedikit kok. Masa aku harus pakai baju lama terus? Malu dong kalau ketemu teman-teman." Arman menghantam meja hingga vas bunga jatuh pecah. "Sedikit? Uang dari mana kamu beli semua ini? Kita udah kehabisan duit. Mei, kalau kamu nggak berhenti, kita bisa diusir dari apartemen ini." Maya menatapnya dingin. "Itu urusan kamu, men. Kamu kan suamiku. Tugasmu nyari duit. Tugasku tampil cantik. Kalau kamu nggak bisa penuhi itu, ya kamu gagal jadi pria." Arman hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rasa marah bercampur penyesalan menyesakkan dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyesal telah meninggalkan Nadia. Bayangan Nadia. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia teringat masa-masa bersama Nadia. Bagaimana Nadia selalu mendukungnya. Bagaimana Nadia menemaninya saat jatuh. Bagaimana Nadia menolak hidup mewah demi menyelamatkan keuangan keluarga. Ia teringat saat Nadia dengan sabar menemaninya mengurus dokumen perusahaan. Saat itu, Arman hanya perlu fokus bekerja, karena Nadia yang memastikan semua beres. Sekarang,
Ia bahkan tidak punya siapa-siapa. Hanya ada Maya. Dan Maya tidak lebih dari beban. Kenapa aku begitu bodoh? Bisiknya pelan. Air mata mulai jatuh. Masalah bertubi-tubi. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa media mulai memberitakan keretakan rumah tangga Arman dengan Nadia. Publik menyoroti peran Maya sebagai pelakor. Reputasi bisnis Arman semakin hancur. Bahkan, salah satu proyek yang hampir selesai tiba-tiba dibatalkan karena pihak investor tidak mau dikaitkan dengan pengusaha yang merusak rumah tangga orang lain. Arman duduk di kantor, menatap layar laptop dengan kepala pusing. Angka-angka merah memenuhi laporan keuangan. Karyawan mulai gelisah. Beberapa bahkan mengundurkan diri. Telepon berdering lagi. Kali ini dari seorang sahabat lama. "Men, gue kasihan sama lo. Tapi jujur aja, lo yang salah. Lo ninggalin istri sebaik Nadia demi perempuan itu. Sekarang lo bayar akibatnya." Arman terdiam, tidak sanggup membantah. Pertengkaran yang memuncak. Suatu malam, Maya pulang dengan wajah sumringah setelah menghadiri pesta sosial. Ia membawa tas baru, lalu duduk santai di sofa. "Men, kamu harus lihat. Tadi semua orang iri sama aku. Mereka bilang aku istri paling beruntung." Arman menatapnya dengan wajah penuh amarah. "Istri paling beruntung? Kamu bahkan gak tahu besok kita bisa makan atau enggak. Maya, buka mata kamu. Kita hancur." Maya berdiri, tangannya di pinggang. "Kalau kamu gak bisa bikin aku bahagia, aku bisa cari pria lain yang bisa. Jangan salahin aku kalau nanti aku pergi." Ucapan itu membuat Arman meledak. Ia menendang kursi hingga terbalik, lalu berteriak, "Pergi sana kalau mau pergi. Aku udah cukup sengsara karena kamu." Maya terdiam sejenak, lalu berjalan masuk ke kamar dengan wajah dingin. Arman terkulai di sofa, kepalanya tertunduk. Ia sadar, hidupnya benar-benar berada di titik terendah. Arman menyesal, tapi terlambat. Malam itu, Arman memandang keluar jendela apartemen. Lampu-lampu kota berkelip indah, tapi di matanya semua terasa hampa. Ia mengingat kembali momen di pengadilan saat Nadia melangkah pergi dengan kepala tegak. Saat itu, ia mengira Nadia yang kalah. Tapi sekarang, ia sadar, Nadia adalah pemenang sejati. "Kenapa aku buang berlian demi kaca murahan?" gumamnya dengan suara serak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arman benar-benar merasa hancur. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela besar rumah utama yang kini sepenuhnya menjadi milik Nadia. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruang makan, bercampur dengan wangi roti panggang hangat. Nadia duduk dengan santai di kursi rotan, mengenakan blus putih sederhana namun elegan. Di hadapannya, terbentang halaman hijau yang tertata rapi dengan bunga-bunga mekar warna-warni. Burung-burung kecil berkicau riang, seakan ikut merayakan kedamaian baru yang kini ia rasakan. "Beginilah rasanya hidup tanpa beban," gumamnya pelan sambil tersenyum. Menata hidup sendiri. Sejak perceraian, Nadia memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu, terlalu lama menangisi sesuatu yang sudah lewat hanya akan membuatnya kehilangan masa depan. Hari-harinya kini penuh dengan kegiatan bermanfaat. Ia mulai rajin yoga setiap pagi, membaca buku-buku motivasi, dan mengunjungi spa untuk merawat dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu sering ia abaikan karena sibuk mengurus Arman, kini bisa ia nikmati sepenuhnya. Yang lebih penting, ia mulai fokus membangun usahanya sendiri. Dengan aset yang sudah berhasil ia amankan, Nadia menggandeng beberapa rekan bisnis untuk membuka galeri butik dan restoran. Ia tahu pasar gaya hidup premium sedang berkembang, dan ia punya selera yang cukup tajam untuk mengelolanya. Bisnis baru yang berkembang. Awalnya, banyak yang meragukan Nadia. Beberapa orang berpikir ia hanya mantan istri kaya yang mengandalkan harta suami. Namun, perlahan tapi pasti, Nadia membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris. Ia turun langsung mengurus detail usaha, dari pemilihan lokasi, desain interior, hingga konsep menu restoran. Setiap detail mencerminkan kelas dan elegansi.
Pada grand opening restorannya, banyak tamu undangan dari kalangan sosialita dan pebisnis hadir. Mereka terpesona dengan konsep modern namun tetap hangat yang ditawarkan Nadia. Wah, Bu Nadia, saya nggak nyangka. Restoran ini keren banget. Saya yakin bakal jadi tempat favorit orang-orang kelas atas. Puji salah seorang investor. Nadia hanya tersenyum anggun. Terima kasih. Saya percaya, bisnis bukan cuma soal untung, tapi juga soal memberi pengalaman yang berkesan. Dalam beberapa bulan saja, restoran dan butik miliknya menjadi sorotan media gaya hidup. Nama Nadia kembali harum, bukan sebagai mantan istri Arman, melainkan sebagai pengusaha sukses. Lingkungan baru. Perubahan hidup juga membawa Nadia ke lingkaran pertemanan yang lebih sehat. Ia mulai bergaul dengan wanita-wanita mandiri yang juga pengusaha. Mereka saling berbagi pengalaman, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Suatu sore, Nadia menghadiri pertemuan komunitas wanita pengusaha di sebuah hotel bintang 5. Ia tampil sederhana namun berkelas, memikat perhatian banyak orang. Bu Nadia, kami kagum sekali dengan transformasi Anda. Dari yang kami dengar, Anda bisa bangkit dengan sangat cepat setelah perceraian, kata seorang anggota komunitas. Nadia tersenyum tulus. Saya percaya, hidup selalu memberi kesempatan kedua. Yang penting, kita jangan takut mengambil langkah baru. Kata-kata itu membuat banyak orang bertepuk tangan. Nadia semakin dikenal bukan hanya sebagai wanita cantik, tapi juga sosok inspiratif. Ketenangan yang didapat. Meski sibuk dengan bisnis, Nadia tetap menjaga keseimbangan hidup. Setiap akhir pekan, ia meluangkan waktu untuk berkunjung ke panti asuhan yang dulu pernah ia bantu bersama Arman. Kini, ia datang seorang diri, membawa sumbangan dan menghabiskan waktu bermain bersama anak-anak. Terima kasih, Tante Nadia. Tante baik banget, ujar salah satu anak sambil memeluknya. Nadia tersenyum hangat, matanya berkaca-kaca. Tante juga bahagia bisa ketemu kalian. Doakannya, supaya Tante selalu kuat. Ketenangan batin itu membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih sudah benar. Ia tidak lagi merasa kosong. Justru, ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Berita tentang Arman dan Maya. Meski Nadia berusaha fokus pada kehidupannya sendiri, berita tentang Arman dan Maya tidak pernah benar-benar hilang dari telinganya. Beberapa media gosip mulai menulis tentang masalah keuangan Arman. Ada yang melaporkan bahwa perusahaan Arman terancam bangkrut, ada pula yang menyebut hubungannya dengan Maya penuh pertengkaran. Nadia membaca berita itu sambil menyeruput tehnya. Bukannya bahagia atas penderitaan mereka, ia justru merasa lega bahwa ia sudah memilih jalan yang tepat. Dulu aku bisa saja ikut terjerat dalam masalah mereka, batinnya. Tapi sekarang, aku punya kehidupan sendiri, dan itu jauh lebih berharga. Sosok baru di kehidupan Nadia. Dalam salah satu acara komunitas bisnis, Nadia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian. Ia seorang pengusaha sukses di bidang properti, dikenal ramah dan rendah hati. Percakapan pertama mereka terasa ringan, membicarakan bisnis dan tren pasar. Namun, ada sesuatu dalam cara Adrian menatap Nadia yang membuatnya merasa dihargai, bukan sekadar dinilai dari penampilan atau status. Bu Nadia, saya salut dengan semangat Anda. Banyak orang mungkin terpuruk setelah perceraian, tapi Anda justru bangkit lebih kuat, kata Adrian sambil tersenyum. Nadia tersipu, tapi menjawab dengan tenang. Saya percaya, setiap orang punya pilihan. Saya hanya memilih untuk tidak menyerah. Pertemuan itu mungkin hanya awal, tapi hati kecil Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda. Refleksi diri. Malam itu, setelah pulang dari acara, Nadia duduk di balkon rumahnya sambil menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan indah, seperti memberi harapan baru. Ia mengingat perjalanan panjangnya, dari seorang istri yang dikhianati, menjadi wanita yang hampir kehilangan segalanya, hingga kini berdiri tegak sebagai sosok mandiri. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Air matanya jatuh,
Bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Kesadaran baru. Di balik semua yang terjadi, Nadia sadar satu hal. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada kekuatan dirinya sendiri. Ia mungkin pernah diremehkan, dianggap lemah, bahkan dihancurkan. Tapi justru dari situ, ia menemukan potensi besar yang selama ini tersembunyi. Kini, ia bukan lagi sekadar mantan istri Arman. Ia adalah Nadia Prameswari, wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, wanita yang tahu harga dirinya, dan wanita yang siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Hidup yang dulu penuh gemerlap kini berubah menjadi bayangan kelam bagi Arman dan Maya. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan kini tampak muram. Lampu-lampu kristal jarang menyala karena tagihan listrik menunggak. Kolam renang yang dulu jernih kini dipenuhi lumut dan dedaunan kering. Seolah-olah kemewahan yang pernah mereka pamerkan perlahan ditelan oleh kenyataan pahit. Arman duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Jas mahalnya sudah tak lagi tampak gagah. Kini ia terlihat lelah, dengan kantong mata yang dalam dan rambut yang tak lagi rapi. Di tangannya ada setumpuk surat tagihan yang semakin hari semakin menumpuk. Gila, semua proyek gagal. Geramnya sambil menghantam meja. Investor kabur. Kontrak dibatalkan. Apa-apaan ini? Maya yang duduk di seberang, mengenakan gaun tipis berwarna merah, menatapnya dengan wajah cemberut. Aku sudah bilang dari dulu, kamu jangan terlalu banyak percaya sama rekan bisnis itu. Tapi kamu keras kepala. Arman menoleh tajam. Kamu pikir gampang, hah? Semua orang dulu mau kerja sama karena mereka pikir aku punya backing keuangan kuat. Tapi ternyata semua aset sudah atas nama Nadia. Aku nggak bisa pakai apa-apa lagi. Nama itu, Nadia, kembali jadi sumber bara dalam hati mereka. Arman masih tidak habis pikir bagaimana mantan istrinya itu bisa memindahkan semua harta sebelum perceraian. Padahal ia dan Maya begitu yakin akan hidup bergelimang kemewahan setelah bebas dari Nadia. Awal keretakan. Awalnya, kehidupan baru bersama Maya terasa manis. Mereka sering bepergian, belanja barang mewah, dan berpesta di hadapan teman-teman. Maya bahkan sering memamerkan perhiasan barunya di media sosial dengan caption yang menyindir. Akhirnya hidup bersama pria yang tahu menghargai wanita. Namun kebahagiaan semu itu tidak bertahan lama. Seiring harta Arman yang menyusut drastis, sifat asli Maya mulai terlihat. Ia sering mengeluh, merasa tidak puas dengan hidup sederhana yang perlahan mereka jalani. Sampai kapan kita begini, Mas? Tanya Maya suatu malam. Dulu aku pikir menikah sama kamu itu artinya hidupku bakal terjamin. Sekarang malah aku harus mikirin bayar kartu kredit sendiri. Arman melotot. Kamu pikir aku nggak pusing? Aku lagi cari cara. Tapi kalau kamu terus ngeluh kayak gini, justru makin bikin aku tambah stres. Maya berdiri, menyilangkan tangan. Aku nggak mau hidup susah, Mas. Kalau kamu nggak bisa balikin hidup kita kayak dulu, buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menusuk ego Arman. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Maya bukan sebagai penyelamat atau cinta sejati, melainkan sebagai beban yang hanya mementingkan diri sendiri. Gosip di luar. Kabar tentang kehancuran Arman dan Maya mulai beredar luas. Para kolega bisnis yang dulu menjilat kini menjauh. Undangan pesta dari kalangan sosialita menghilang. Di media gosip, foto-foto lama mereka yang penuh kemewahan kini dibandingkan dengan foto terbaru. Arman dengan wajah kusam dan Maya yang tampak lusuh saat berbelanja di supermarket murah. Komentar pedas pun bermunculan. Dulu bangga banget rebut suami orang. Sekarang rasain sendiri akibatnya. Cantik doang gak cukup. Kalau hidup cuma numpang sama harta orang. Kasihan Arman. Kena batunya. Tinggal sama istri pertama malah enak hidupnya. Maya murka membaca komentar-komentar itu. Ia merasa dipermalukan. Namun ia tidak sadar bahwa ucapannya sendiri di masa lalu, pamer dan menyindir Nadia, kini berbalik menjadi bumerang. Pertengkaran hebat. Suatu malam, pertengkaran besar tak bisa lagi dihindari. Mas, aku capek hidup kayak gini, teriak Maya sambil membanting tas ke sofa.
Aku nggak mau terus-terusan dihina orang. Kalau kamu nggak bisa kasih aku hidup layak, aku lebih baik pergi. Arman menatapnya dengan mata merah, penuh amarah. Pergi? Setelah semua yang aku korbankan buat kamu. Aku udah cerai dari Nadia karena kamu. Sekarang kamu mau ninggalin aku begitu aja. Korban apa? Maya balas membentak. Kamu pikir aku yang nyuruh kamu cerai? Kamu sendiri yang gak tahan sama istrimu. Jangan salahin aku karena kamu gagal jadi suami dan pengusaha. Tamparan keras melayang. Arman menampar Maya untuk pertama kalinya. Ruangan itu hening sejenak setelah suara benturan itu terdengar. Maya terdiam, menahan sakit di pipinya, lalu menatap Arman dengan penuh benci. Kamu bukan laki-laki sejati. Kamu cuma pecundang. Tanpa sepatah kata lagi, Maya berlari ke kamar, meninggalkan Arman yang terduduk, wajahnya penuh frustrasi. Maya meninggalkan Arman. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Maya benar-benar pergi. Ia mengemasi pakaiannya, membawa perhiasan yang tersisa, dan meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Arman pulang dari kantor, yang sebenarnya sudah hampir bangkrut, dan mendapati rumah kosong. Lemari Maya terbuka lebar, kosong melompong. Di meja, hanya ada secari kertas bertuliskan singkat. Aku nggak bisa hidup denganmu lagi. Cari saja wanita lain yang mau nerima kamu apa adanya. Arman meremas kertas itu hingga hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Kehancuran Arman. Tanpa Maya, hidup Arman semakin jatuh. Ia harus menjual mobil sport kesayangannya untuk menutup sebagian utang. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini dalam ancaman disita bank. Di dunia bisnis, namanya hancur. Rekan-rekan lama tak lagi mau bekerja sama. Bahkan karyawan-karyawannya meninggalkan perusahaan karena gaji tak kunjung dibayar. Suatu malam, Arman duduk di ruang tamu gelap dengan sebotol minuman keras di tangannya. Matanya kosong, pikirannya kacau. Ia teringat masa-masa bersama Nadia, wanita yang selalu ada di sisinya, yang selalu mendukungnya, yang bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk rumah tangga mereka. Seketika, penyesalan besar menyergapnya. Kenapa aku bodoh banget? Kenapa aku buang wanita sebaik dia demi Maya? Suaranya bergetar, nyaris tersedak tangis. Namun semua sudah terlambat. Nadia kini jauh dari jangkauannya. Ia bukan lagi suaminya, bukan lagi sandaran hidupnya. Sementara dirinya, yang dulu sombong dengan kekuasaan dan harta, kini hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu. Akhir sebuah irama. Arman menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap langit-langit yang retak. Hatinya dipenuhi penyesalan, kemarahan, dan kehampaan. Tidak ada lagi Maya di sisinya. Tidak ada lagi keluarga yang peduli. Dan di kejauhan, ia tahu, Nadia sedang hidup bahagia. Pagi itu, matahari bersinar hangat di langit biru tanpa awan. Udara segar menelusup masuk ke ruang tamu rumah Nadia melalui jendela besar yang terbuka. Di meja, ada tumpukan undangan berwarna krem dengan desain elegan. Hari itu adalah hari penting, peresmian cabang kedua restoran miliknya sekaligus peluncuran lini butik barunya. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru navy sederhana namun anggun. Rambutnya digelung rapi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Ia menatap pantulan dirinya sambil tersenyum. Dulu aku pernah merasa hancur, bisiknya. Tapi sekarang aku tahu, dari kehancuran itulah aku menemukan diriku yang sebenarnya. Hari peresmian. Acara peresmian berlangsung megah. Restoran cabang kedua Nadia terletak di pusat kota, dengan desain modern minimalis bercampur sentuhan tradisional. Banyak tamu undangan hadir, mulai dari pengusaha, selebriti, hingga media. Saat Nadia naik ke podium untuk memberikan sambutan, sorot lampu kamera tertuju padanya. Ia berdiri tegak, suaranya tenang namun penuh wibawa. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, ucapnya. Saya belajar bahwa setiap kegagalan adalah pintu menuju kesempatan baru. Hari ini, saya ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu. Nadia tersenyum hangat. Ia tidak lagi sekadar mantan istri Arman. Kini, ia adalah sosok pengusaha sukses yang dihormati. Kehadiran Adrian. Di antara para tamu, ada satu wajah yang membuat Nadia sedikit berdebar. Adrian. Pria itu mendekat setelah acara selesai, membawa buket bunga putih. "Selamat, Bu Nadia," katanya dengan senyum tulus. "Anda luar biasa. Saya yakin ini baru permulaan." Nadia menerima bunga itu dengan senyum. "Terima kasih, Pak Adrian. Dukungan Anda sangat berarti." Mereka berbincang sebentar. Adrian tidak pernah memaksakan diri masuk ke kehidupan Nadia, tapi kehadirannya selalu membuat Nadia merasa dihargai. Ada ketenangan yang berbeda. Mungkin, pikir Nadia, inilah bentuk cinta yang sehat, bukan kepemilikan, bukan paksaan, melainkan dukungan dan penghargaan. Pertemuan tak terduga. Namun kebahagiaan itu sedikit terusik ketika seseorang dari masa lalunya muncul. Saat Nadia hendak menuju mobil, ia melihat Arman berdiri di kejauhan. Penampilannya jauh berbeda. Wajah pucat, pakaian lusuh, tubuh lebih kurus dari sebelumnya. "Nadia," panggil Arman dengan suara serak. Nadia berhenti. Ada sejenak perasaan campur aduk dalam hatinya. Dulu, pria itu adalah seluruh dunianya. Kini, ia hanyalah bayangan dari masa lalu. "Ada apa, Arman?" tanyanya dingin namun sopan. Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku salah. Aku bodoh telah meninggalkanmu. Semua yang aku kejar ternyata hampa. Maya sudah pergi. Bisnisku hancur. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam." Nadia menghela napas panjang. Ada rasa kasihan, tapi tidak lagi ada cinta. Ia menatap Arman dengan tenang. "Arman, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Hidupku sudah berbeda sekarang. Aku tidak akan mengizinkan diriku jatuh di lubang yang sama 2 kali." Arman meneteskan air mata. "Aku mengerti. Aku cuma berharap suatu hari kamu bisa benar-benar bahagia." Nadia menatapnya terakhir kali, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Adrian yang menunggu di mobil membukakan pintu untuknya. "Semua baik-baik saja?" tanya Adrian. Nadia tersenyum tipis. "Ya, aku hanya menutup pintu terakhir dari masa laluku." Kemenangan sejati. Hari-hari berikutnya berjalan penuh warna. Restoran Nadia semakin ramai, butiknya mendapat banyak pesanan, dan namanya sering muncul di media sebagai sosok inspiratif. Lebih dari itu, Nadia merasa damai. Ia tidak lagi dihantui rasa sakit karena pengkhianatan, tidak lagi merasa takut kehilangan. Sebab ia sudah menemukan sumber kekuatannya sendiri, dirinya. Suatu malam, Nadia duduk di balkon rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Ia memandang langit penuh bintang, lalu tersenyum. "Aku menang, bukan karena aku punya harta atau kesuksesan, tapi karena aku bisa berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Epilog. Kehidupan Arman semakin terpuruk. Ia akhirnya menjual rumah mewahnya untuk menutup sebagian utang, lalu pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota. Sementara Maya, yang dulu bangga menjadi pelakor, kini hidup berpindah-pindah, mencari pria kaya lain untuk menopang hidupnya. Namun pesonanya perlahan pudar, meninggalkan rasa pahit dalam setiap langkahnya. Di sisi lain, Nadia tumbuh menjadi sosok yang dihormati. Bukan hanya karena kekayaan atau kesuksesannya, tapi karena wibawa dan kekuatan hatinya. Ia tahu, kisah hidupnya bisa jadi pelajaran bagi banyak wanita, bahwa kehilangan bukan akhir segalanya, melainkan awal untuk menemukan diri yang lebih berharga. Dan dengan ketegaran itulah, Nadia melangkah ke masa depan. Kemenangan sejati bukan ketika kita membuat orang lain kalah, tapi ketika kita bisa bangkit, berdiri tegak, dan memilih kebahagiaan kita sendiri.